Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ahmad Kamal, NIM 23060180084. Saya dari program studi Tadris IPA, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga. Jadi, saya di sini akan membuat produk yang berupa tempe. Karena pada mata kuliah ini adalah pada sebab proses pembuatan produk dengan bantuan mikroba. Pada mata kuliah mikrobiologi terapan, tapi praktek, yaitu praktikum mikrobiologi terapan. Jadi sebelum kita langsung ke cara kerja pembuatannya, saya akan perkenalkan tempe itu apa. Tempe itu adalah salah satu makanan khas di Indonesia yang merupakan hasil dari fermentasi jamur Rhizopus oryzae dengan bantuan jamur Rhizopus oryzae dari kedelai, bahan dasar kedelai, kemudian menjadi tempe. Nah, di seluruh Indonesia rata-rata metode pembuatan tempe itu sama. Jadi mungkin saya menggunakan metode yang umum digunakan di masyarakat Indonesia. Nah, sebelum kita ke perkenalan alat dan bahan, nah, kita mengetahui apakah itu mikroba. Karena kita pada pembuatan proses jamur ini tidak terlepas dari yang namanya mikroba. Mikroba adalah organisme mikroskopik yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata kasat kita. Kita bisa melihat mikroba itu dengan bantuan mikroskop. Maka dari itu, dalam pembuatan ini kita dengan bantuan mikroba yang berupa jamur Rhizopus oryzae. Langsung saja ke alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan ini adalah yang pertama adalah kedelai sebagai bahan dasar, bisa dilihat, dan kemudian ada ragi untuk proses pembuatan ini, dan ada daun jati. Ini adalah untuk melindungi tempe, melindungi pada saat didiamkan selama beberapa hari supaya tidak terkontaminasi dengan yang lain. Dan ada juga plastik, yaitu yang merupakan plastik itu juga melindungi tempe dari gangguan yang lain. Langsung saja kita ke proses cara kerja. Yuk. Baik, langkah yang pertama, kita cuci dulu kedelai sampai benar-benar bersih. Langkah pertama, setelah dicuci sampai bersih, langsung tiriskan, disaring. Setelah disaring, langsung direndam selama beberapa jam. Tunggu sampai 5 atau 4 jam pada saat perendaman ini. Setelah direndam selama 5 jam, lalu direbus kedelai sampai mendidih selama 25 menit. Jadi ini kompornya menyala, ditunggu sampai mendidih 25 menit. Baik, untuk memastikan bahwa ini adalah saya melaksanakan praktikum. Langsung, nah ini ternyata sudah 25 menit ya. Nah, jadi ada busa-busanya seperti ini. Kompor masih menyala. Langsung saja kita matiin kompor karena sudah lama. Nanti kalau lama kelamaan kemedokan. Wow. Jadi ini disisakan dulu apa itu? Kotorannya yang masih ada. Nah, setelah itu rendam selama 1 malam ya. Ini direndam selama 1 malam. Kita tunggu. Baik, setelah 24 jam lalu kita cuci lagi kedelainya sampai bersih juga ya. Nah, kemudian kita tiriskan, disaring supaya kotoran-kotorannya hilang. Bisa dilihat.
Kemudian cuci sampai bersih juga. Kemudian langsung ditaruh ke panci lagi. Langsung taruh ke panci lagi dan langsung direbus lagi untuk mensterilkan kedelai. Fungsinya untuk mensterilkan kedelai, rebus selama beberapa menit, 15 menit atau 10 menit untuk mensterilkan kedelai supaya tidak terkontaminasi dengan mikroba yang lain. Ini sudah mendidih, jadi langsung saja kita tiriskan untuk kita keringkan kedelainya. Baik, ini setelah disterilisasikan selama 5 menit, langsung saja kita saring. Kita cuci lagi. Jadi pada awal pembuatan pastikan kedelai terbebas dari minyak dan sabun. Ini sudah. Pastikan kedelai terbebas dari air. Kemudian taruh kedelai ke bejana, ratakan dan keringkan. Jadi tunggu sampai mengering. Setelah kedelai sudah kering, sudah tidak panas lagi setelah dididih, langsung saja kita kasihkan ragi tempenya secukupnya ya, supaya bisa menjadi, ini dikasihkan ragi dulu, bisa dilihat, dan kemudian diaduk supaya merata, hingga merata guys. Nah, kemudian masukkan kedelai ke dalam plastik supaya terlindungi dari bahan-bahan yang lain. Kemudian diletakkan atas daun jati yang kecil, ini di tengah dan ini di atas ya teman-teman. Kemudian letakkan di atas daun jati yang besar supaya bisa melindungi seluruh tempe. Jadi ini diikatkan, diikatkan seperti ini ya, dan jadi seperti ini. Ini sudah terikat, dan letakkan tempe yang aman. Saya letakkan di sini. Saya letakkan di sini ya, supaya aman. Mari kita tunggu tempe selama 2 atau 3 hari supaya menjadi tempe. Baik, setelah 2 hari kita menunggu kedelainya menjadi tempe. Nah, mari kita unboxing terlebih dahulu pada isi tempe ini, isi bungkusan daun ya. Mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jadi tempe. Udah kelihatan putih guys. Oh iya, ini sudah terlihat tempenya ya. Jadi saya di sini adalah membuat dua bungkus ya, ini ya, 2 bungkus plastik dengan daun, karena kata si ibu-ibunya itu kalau pakai daun katanya rasanya lebih enak, tapi nggak tahu sih. Kalau menurut saya sih ya sama saja. Ya, jadi bisa dilihat ini teman ya, bisa dilihat kalau nggak percaya. Ini tempenya. Nah, ini kita kenapa bisa ada putih-putihnya ini? Ini adalah jamur, teman-teman. Jamur Rhizopus oryzae. Bisa dilihat. Oke, sudah selesai tempenya. Baik, itulah hasil pembuatan produk tempe dari mikroba dengan bantuan mikroba dari saya mengenai tempe tersebut. Jadi apabila ada kurangnya,
Mohon maaf sebesar-besarnya karena saya baru belajar untuk pembuatan tempe tersebut. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buktikan bahwa tempenya sudah jadi dan sudah digoreng. Nah, berikut ini tempe yang sudah digoreng.